Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan materi kewarganegaraan dengan judulnya konsep dan urgensi PKN. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang dikepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki keberadaan Indonesia, memiliki rasa kebanggaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik, yang terdidik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara yang demokratis. Selanjutnya, alasan perlunya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, yaitu pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk dipelajari dari sekolah dasar dan pendidikan sampai pendidikan perguruan tinggi. Ini dikarenakan kita perlu diberi wawasan dan pendidikan untuk cinta tanah air dan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan juga memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku mahasiswa. Dan visi dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Dasar mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi adalah pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik dan menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, dan membentuk peserta didik yang cinta tanah air dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu wajib dan sangat diperlukan karena memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan berhubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal menjadi warga negara yang dapat diandalkan bangsa dan negara. Dalam hal ini, kita sebagai mahasiswa diajarkan untuk menjadi lebih demokratis dan lebih kritis terhadap masalah yang sedang terjadi, baik itu secara internal maupun eksternal. Tidak berupa teori saja yang diberikan, namun juga memberikan sentuhan moral dan sikap sosial, menyaring dan memilih budaya dari luar agar sesuai dengan kepribadian bangsa dan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan, khususnya mahasiswa dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Tujuannya agar kita memiliki kesadaran cinta akan tanah air ini dan tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang PKN di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdiri organisasi Budi Utomo
tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menemukan Indonesia setelah berdiri Budi Utomo. Berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Industri Parti, PSII, PKI, NU, dan organisasi lain yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda pada tahun 1928. Para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa Persatuan Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Selanjutnya, secara sosiologis, pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air itu merupakan PKN dalam dimensi sosial kultur. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan ekspektasi negara bangsa. Selanjutnya, itu secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Pertama, Konstitusi RI 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan akhirnya kita telah kembali berhasil mengamandemenkan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Apa itu MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli UUD 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 ayat 1, yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 ayat 2 ayat 3 tetap tidak bisa diubah, adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi 3 dan tanpa ayat. Rumusan perubahan pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 2, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya itu ada esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi dan kurung demografi bonus. Bonus demografi ini sebagai model Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Semuanya tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan akan lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata dan hilaf, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.